Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pertemuan kedua kitab Ikhtisar Ulumul Hadits karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita sekarang masuk di jenis pertama dari jenis ilmu mustalahul hadits. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sayyidil khalqi ajma'in. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, an-naw'ul awwalu as-sahihu taqsimul hadits ila anwa'ihi sihhatan wa dha'fan. Qala i'lam 'allamaka Allahu wa iyaya anna al-hadits 'inda ahlihi yanqasimu ila sahihin wa hasanin wa dha'ifin. Qultu hadha at-taqsimu in kana bin-nisbati ila ma fi nafsi al-amri falaysa illa sahihun aw dha'ifun. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. تعريف الحديث الصحيح قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم أخذ يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح. قال: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. قلت فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا، وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محاله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. Baik. Kata beliau rahimahullah, an-naw'ul awal, jenis yang pertama. Jenis pertama as-sahih. Jenis yang pertama adalah as-sahih. Dia berkata, kalau dibilang qala berarti disebutkan Ibnu Salah. Di Muqaddimah Ilmul Hadits. I'lam, karena kan belum sebutkan semua kemarin kan apa yang disebutkan oleh Ibnu Salah. Paham kan? Kemudian belum tambahkan di bawah dengan kata kultu. Qala i'lam 'allamakallahu wa iyaya. Ketahuilah semoga Allah mengajarkan kamu dan saya annal haditha inda ahlihi, bahasanya hadits menurut pemiliknya yaitu ahlil fan, ila sahihin yang qasim ila sahihin, terbagi ke sahih, hasan wa dhaif.
terbagi ke sahih, hasan dan dhaif. Jadi kalau dapat kata qala maksudnya Ibnu Salah di kitab Muqaddimah Ibnu Salah ala ilmil hadis. Ini kata Ibnu Salah, qultu, saya berkata, siapa ini? Ibnu Katsir. Ini dibilang kemarin yang belum sebutkan semua yang disebutkan oleh Ibnu Salah, kemudian belum apa? Tambah. Hada taksimu in kana bin nisbati ila ma fi nafsil amr falaisa ila sahihin au dhaifin. Wa in kana bin nisbati ila istilahil muhadditsin fal hadits yang qasimu indahum ila aktsar min dzalik. Pembagian ini jika dilihat kepada apa yang ada dalam perkara ini maka tidak ada kecuali sahih dan dhaif saja. Maksudnya kalau kita lihat hadis itu hanya dua saja. Hanya ada hadis sahih dan hanya ada hadis dhaif. Karena hasan kan juga sahih. Paham kan? Jadi kalau dilihat dari nafsil amr, hakikat perkaranya, maka hanya ada sahih dan dhaif. Tapi kalau dilihat kepada istilah ahli hadis, maka hadis terbagi menurut mereka kepada lebih dari ini. Lebih dari ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau baru saja. Dia dan selainnya juga. Dia dan selainnya juga. Dan lebih dari dhaif dan sahih. Ada lagi hasan. Bahkan lagi nanti ada sahih li ghairihi. Ada hasan li ghairihi. Hasan li dzatihi. Paham kan? Sahih li dzatihi. Oh banyak pembagiannya. Lebih dari yang disebutkan. Kemudian qala berkata Ibnu Salah rahimahullah. Ammal haditsus sahih. Adapun hadits yang sahih. Fahuwal hadithul musnad. Alladhi yattasilu isnaduhu adalah hadits yang disandarkan, yang bersambung sanadnya, binaklil adli ad-dhabit, dengan penukilan rawi yang adil lagi dhabit. Dhabit di sini hafal, apakah hafal dengan dadanya atau hafal dengan tulisannya? Adilin anil adli dhabit. Itu sahih kan? Ini sahih lidatihi. Dinukil oleh adil dobit dari adil dobit. Kalau adil dobit ke adil dobit ini kan pengertian sahih lidatihi yang sebelumnya. Ila muntaha sampai ujungnya. La yakunu syadan wala mu'allala. Tidak syad. Tidak ada illahnya. Tidak ada cacatnya. Yaitu kata beliau summa akhadha yubayyin. Kemudian beliau mulai menjelaskan. Fawaid quyudi, faedah dari koid tadi yang beliau sebutkan. Wa mahturiza biha, dan apa yang dikeluarkan dengannya. Anil mursal, dari mursal. Wal munqati, mursal ada di catatan Imam Ahmad Syakir di bawah. Kita juga sudah tahu di kitab sebelumnya. Marawahu tabi'i anin nabi biduni dzikri sahabi, itu mursal. Apa diriwayatkan oleh tabi'in dari nabi tanpa menyebutkan sahabat. Wal munqati juga disebutkan masa qata minhu wahid fi maudi'in au mawadi. Apa yang hilang darinya satu rawi pada satu tempat atau di beberapa tempat. Wal mu'dal, apa yang keluar juga darinya adalah mu'dal. Mu'dal di bawah masa qata minhu tnan fa aksar fi maudi'in au mawadi. Apa yang jatuh padanya dua atau lebih pada satu tempat atau banyak tempat. Wasyad, kata Ahmad Syakir, mukhalafatu thiqah liman huwa awthaq minhu. Rawi yang thiqah menyelisih yang lebih thiqah padanya. Rawi yang thiqah menyelisih yang lebih thiqah. Ya. Wa ma fihi illatun qadihah, dan apa yang padanya ada cacat yang mencacatinya. Wa ma fihi rawihi na'ujarh, dan apa yang ada padanya rawi yang terdapat jenis jarh, kritikan.
padanya. Dan akan datang semua ini secara rinci. Penjelasan mursal, munqati, mu'dal, syad, ma fihi illa qadiha, wa ma fihi rawihi nau'u jarh. Semua ini akan datang nanti. Kemudian beliau berkata Ibnu Salah, qala fahadha huwal hadithul ladzi yuhkam lahu bis-sihah. Inilah hadits yang dihukumi dengan hadis sahih. Itu pengertian tadi. Al-hadithul musnad alladhi yattasilu isnaduhu binaqlil adilid dhabit anil adilid dhabit ila muntahah. La yakunu syadan wala mu'allalan. Paham ya? Inilah hadits yang dihukumi dengan sahih bila khilaf baina ahli hadits, tanpa ada perselisihan di antara ahli hadits. Faqad yakhtalifu fi ba'dil ahadits, dan mereka telah berselisih pada sebagian hadits. Likhtilafin fi wujudi hadil awsaf, karena berselisihnya mereka akan adanya sifat-sifat tadi itu yang disebutkan pada hadis sahih. Au fi istirati ba'diha, atau dalam mempersyaratkan sebagiannya sebagaimana pada mursal. Qultu, saya katakan, fahasilu hadis sahih, kata Ibnu Katsir, kesimpulan daripada pengertian sahih, annahu, bahasanya dia adalah al-muttasil sanaduhu, yang bersambung sanatnya, binaklil adilid dhabit an mitlihi, dengan penukilan rawi yang adil lagi dhabit dari yang semisalnya, hatta yantahi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai berujung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ila muntaha, atau sampai ujungnya. Apakah Rasulullah atau sahabat atau tabi'in, pokoknya dengan penukilan yang sahih sampai ke ujung penukilannya. Ya, min sahabiyin au min dunah au man dunah, dari sahabat atau yang di bawahnya sahabat. Wala yakunu syadan, tidak syad. Tadi yang disebutkan syad ya oleh Ahmad Syakir di bawah. Ya, yang thiqah menyelisih yang lebih thiqah, itu dianggap syad. Jadi jangan heran kalau ada hadis rawinya thiqah tapi dhaif. Iya. Wala mu'allalan bi illatin qadihah, itu catatannya. Tidak pula dicacati dengan cacat yang ya qadihah, dengan cacat yang mencacatinya. Karena ada dua cacat, ada cacat yang tidak mencacati hadis dan ada cacat yang mencacati hadis. Wa qad yakunu masyhuran au ghoriban. Masya Allah. Kadang ada hadis ini sahih, masyhur, ada juga hadis sahih tapi gharib. Tahu gharib ya? Tidak ada yang meriwayatkannya kecuali satu, tapi sahih. Tidak ada yang meriwayatkannya kecuali satu, tapi apa? Sahih. Kadang juga diriwayatkan oleh rawi yang banyak. Maka dia mutafawut, bertingkat-tingkat, fi nadharil huffaz, berdasarkan pandangan ahli hafal, fi mahalihi, pada tempatnya. Walihada, oleh karena itu, atlaqa ba'duhum asahul asanid ala ba'diha. Sebagian mereka mengitlakan ya dengan ucapan sanad yang paling sahih pada sebagian hadis. Paham kan? Jadi ada dibilang ini as-sahul asanid, sanad yang paling sahih. Berarti di sana menunjukkan bahwa sahih itu mutafawid. Hadis-hadis sahih itu bertingkat-tingkat. Ada as-sah, ada sahih. Paham ya? Iya. Terus ثم قال رحمه الله تعالى: فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري وعن سالم عن أبيه وقال علي بن المديني عن عبيدة عن علي والفلاس. وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي وعن يحيى ابن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر وزاد بعضهم الشافعي عن مالك
idh huwa ajallu man rawahu anhu. Masya Allah. Kata beliau, sanad yang paling sahih dinukil dari Imam Ahmad dan Ishaq asahuha, sanad paling sahih Zuhri an Salim an Abi. Kalau ada sanad rawinya Az-Zuhri, kemudian Az-Zuhri menukil dari Salim, Salim menukil dari bapaknya yaitu Abdullah ibn Umar. Maka ini sanad yang paling sahih menurut Imam Ahmad. Menurut Imam Ahmad. Waqala Ali ibn al-Madini, kan beda-beda pandangan kan terkait dengan sanad yang paling sahih. Berkata Ali ibn al-Madini dan Al-Fallas, ya, asahuha, sanad yang paling sahih adalah Muhammad ibn Sirin dari Abidah dari Ali. Ini sanad yang paling sahih. Tapi dari Yahya ibn Ma'in, dia memandang bahwa sanad yang paling sahih adalah Al-Amash dari Ibrahim dari Al-Qamah dari Ibnu Mas'ud. Itu menurut Yahya ibn Ma'in, sanad yang paling sahih. Tapi kalau menurut Imam Al-Bukhari, sanad yang paling sahih adalah Malik an-Nafi an Ibnu Umar. Dari Imam Malik, kemudian Imam Malik meriwayatkan dari Nafi, Nafi meriwayatkan dari Ibnu Umar. Yaitu Nafi ini maulanya Ibnu Umar. Mantan budaknya Ibnu Umar. Ini sanad yang paling sahih. Sebagian mereka menambahkan sanad yang paling sahih adalah Asy-Syafi'i an Malik. Dari Imam Syafi'i meriwayatkan dari Malik, Malik dari Nafi, Nafi dari Ibnu Umar. Paham maksudnya? Dia tambahkan Imam Syafi'i. Ini sanad yang paling sahih. Idh huwa ajallu man rawa'an. Karena Imam Syafi'i adalah termasuk rawi yang paling mulia, yang paling utama dari yang meriwayatkan dari Imam Malik. Jadi dia tambahkan asahul asanid, Syafi'i, Malik, Nafi, Ibnu Umar. Setelah itu Nabi SAW. Paham kan? Itu sanad yang paling sahih. Berbeda-beda. Ya. Dalam hukum menghukumi sanad yang paling sahih. Sanad yang paling sahih. Dan ada faedah yang disebutkan oleh Ahmad Syakir di bawah, lebih banyak lagi. Tergantung sahabinya. Ya, siapa sahabatnya. Dari sanad yang paling sahih. Tergantung sahabatnya. Misalnya belum sebutkan asahul asanid an Abi Bakar. Sanad yang paling sahih kalau riwayatnya dari Abu Bakar. Belum sebutkan ya Ismail ibn Abi Khalid dari Qais ibn Abi Hazim dari Abu Bakar. As-sahih asanid an Umar. Ya Az-Zuhri an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah an Ibn Abbas an Umar. Paham kan? Wa Zuhri an Sa'id ibn Yazid an Umar. Kalau dari jalur Az-Zuhri. Kemudian di bawah lagi belum sebutkan as-sahul asanid an Ali. Sanad yang paling sahih dari Ali tadi. Muhammad bin Sirin an Abidah. Bi fathil ain, di fathah ainnya. Abidah, bukan Ubaidah. Bukan ka dhamma, tapi A. As-Salmani an Ali. Juga yang kedua Az-Zuhri an Ali ibn al-Husain an abihi, yaitu Ali. Al-Husain an Ali. Dari jalur Az-Zuhri. Az-Zuhri an Ali ibn al-Husain an abihi, yaitu Al-Husain an Ali. Dan jalur ketiga Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husain an abihi, yaitu Al-Husain an jaddihi an Ali. Apaan? An abihi tadi maksudnya Ali. An jaddihi maksudnya Al-Husain an Ali. Dari Ali. Bahkan Ja'far, ini riwayat keluarga. Ja'far cicitnya. Ja'far meriwayatkan dari Muhammad ibn Ali. Muhammad ibn Ali. Ali ini bukan Ali bin Abi Thalib, tapi cicitnya. Dari Al-Husain. Kemudian dia nukil dari abi, bapaknya yaitu Ali, dari kakeknya yaitu Husain. Dari Ali, sahabat. Jadi mirip-mirip namanya ke bawah. Dia ulang. Husain Ali, Husain Ali, Husain Ali. Iya. Kenapa tuh Waldi? Capeknya tutup mulut terus dari tadi.
Iya. Ini faedah, tergantung sahabatnya kan, as-sahul asanid. Kemudian dibawa lagi, wa as-sahul asanid, ya, an Aisyah. Sanad yang paling sahih kalau periwayatannya dari Aisyah. Artinya kalau antum dapat sanad ini, itu hadis paling sahih. Karena sanadnya paling sahih. Hisham ibn Urwa, an Abi yaitu Urwa, ibn Zubair, an Aisyah. Ini paling sahih. Dalam riwayat Aisyah. Kemudian setelahnya lagi. Kemudian as-sahul asanid, an Sa'ad ibn Abi Waqqas. Setelahnya. Itu Ali ibn Husain, ibn Ali, an Sa'id ibn Musayyab, an Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini yang paling sahih dari Sa'ad ibn Abi Waqqas. As-sahul asanid an Ibn Mas'ud. Al-Amash tadi yang di atas yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Dari Al-Amash, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Ibn Mas'ud. Juga jalur kedua dari Sufyan ats-Tsauri, dari Mansur, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Ibn Mas'ud. Kemudian ada as-sahul asanid dari Ibnu Umar. Malik an-Nafi an Ibnu Umar tadi. Az-Zuhri an Salim an Abi an Ibnu Umar sama. Ayub an-Nafi an Ibnu Umar. Jadi banyak jalur yang sahih. Terus as-sahul asanid an Abi Hurairah. Itu Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salama an Abi Hurairah. Jalur pertama. Jalur kedua Az-Zuhri an Sa'id al-Musayyab an Abi Hurairah. Jalur ketiga Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Jadi beda-beda gurunya. Beda-beda gurunya. As-sahul asanid. Jalur keempat Hammad ibn Zaid an Ayub an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah. Jalur berikutnya Ismail ibn Abi Hakim an Abidah bifatil ain, bifatah ainnya, an Sufyan al-Hadrami an Abi Hurairah. Wa jalur berikutnya lagi Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah. Terus as-sahul asanid an Salamah. Syu'bah an Qatadah an Sa'id an Amir ahli Salamah an Salamah. As-sahul asanid an Abdullah ibn Amr ibn As. Yaitu Amr ibn As an abihi an jaddihi. Nah, ini dia. Sering kita dengar an Amr, ya, Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Fi hadzal isnad khilaf ma'ruf. Dalam sanad ini ada perselisihan yang terkenal. Wal haqqu annahu as-sahul asanid. Artinya yang benarnya ini adalah yang paling sahih sanadnya dari Amr ibn As. Karena an abihi maksudnya Amr, ya kan? Kan Amr ibn Shu'aib an abihi, itu Shu'aib, an jaddihi, jaddinya itu Amr ibn As. Ya, Abdullah ibn Amr ibn As. Ada perselisihan di sini, tapi yang benarnya dia adalah as-sahul asanid. Dia sebutkan banyak di situ, bisa antum baca. Ya, as-sahul asanid an Abi Musa al-Asy'ari, as-sahul asanid an Anas bin Malik, as-sahul asanid an Jabir bin Abdullah, as-sahul asanid an Uqbah ibn Amir, as-sahul asanid an Buraidah, as-sahul asanid an Abi Dzar. Yang disebutkan. Ini yang dirinci. Lebih banyak lagi yang disebutkan oleh Ahmad Syakir di bawah. Kemudian setelahnya faedah. Qala rahimahullah, awwalu man jama'a sihah al-hadithi fa'idatun. Awwalu man i'tana bi jam'i as-sahih Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Wa talahu sahibuhu wa tilmiduhu Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi. Fahuma asahhu kutubil hadithi wal Bukhari arjahu li'annahu ishtarata fi ikhrajihi al-haditha fi kitabihi hadha an yakuna ar-rawi قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه ولم يشترط مسلم الثانية بل اكتفى بمجرد المعاصرة. Nah, ini dia. Antum bisa tahu ini. Di mana Sahih Bukhari lebih sahih daripada Muslim. Dilihat daripada persyaratannya. Beliau katakan, faedah. Kita tidak baca judul di dua kurung karena itu judul dari pentaklik. Bukan judul dari Ibnu Katsir. Jadi judul dalam dua kurung, judul dari pentaklik di bawah. Bukan dari Ibnu Katsir. Faedah.
Orang yang pertama sekali perhatian dalam mengumpulkan hadis sahih itu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Imam Bukhari. Orang pertama sekali ini. Kemudian watalahu sahibuh fatilmiduhu. Dan setelahnya adalah temannya sekaligus muridnya. Abul Husain Muslim Ibn al-Hajjaj an-Naisaburi. Imam Muslim. Fahuma asahu kutubil hadith. Keduanya inilah kitab hadith yang paling sahih. Wal Bukhari arjah. Tapi Imam al-Bukhari, Sahih Bukhari lebih sahih. Kenapa? Li'annahu ishtarata fi ikhrajil haditha. Karena dia persyaratkan dalam mengeluarkan hadith dalam sahihnya. Di dalam kitabnya hada ini. Ayakuna rawi qad asara syekhahu. Masya Allah. Rawinya itu harus semasa dengan syekhnya. Wa thabata indahu sama'ahu minhu. Dan telah tetap bahwa dia pernah mendengar. Jadi tidak cukup semasa kalau Imam Bukhari. Pernah enggak dia dengar hadisnya? Itu ketat sekali syaratnya Imam Bukhari. Dan makanya dia lebih sahih. Karena dia persyaratkan harus semasa satu. Syarat kedua harus pernah dengar. Dari gurunya itu. Tidak cukup semasa. Sementara walam yastarit Muslim atani. Sementara Imam Muslim tidak mempersyaratkan yang kedua. Yang mana itu? Mendengar. Kalau Imam Muslim cukup semasa. Tidak mempersyaratkan mendengar. Balik tafa bimujarrodil mu'asarah. Bahkan Imam Muslim mencukupkan harus semasa saja. Walaupun dia tidak mendengar. Semasa saja. Itu kalau Imam Muslim. Terus. ومن ها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح صحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليس عنده بل في السنن وغيرها. Masya Allah, faedah. Maka dari sinilah yang fasilulakan niza. Terurai pertikaian, perselisihan dalam merojikan Sahih Bukhari atas Sahih Muslim. Orang berselisih, mana yang lebih sahih, Muslim atau Bukhari? Di sini tadi, lihat persyaratannya. Lihat persyaratannya. Iya. Kama huwa qaulul jumhur, sebagaimana ini adalah pendapatnya mayoritas. Imam Bukhari lebih sahih daripada Imam Muslim. Karena tidak akan ada juga Muslim kalau tidak ada Bukhari. Ya kan? Imam Bukhari gurunya. Tidak ada sahih Muslim kalau tidak ada sahih Bukhari. Nah, karena Imam Muslim dia susun hadis sahih tidak pakai judul bab. Tapi dia susun seperti Imam Bukhari. Artinya dia ikut gurunya dalam menyusun. Paham kan? Tanpa bab, tanpa judul. Imam Bukhari pakai judul. Berurut. Imam Muslim tanpa judul tapi berurut. Berarti dari mana dia tahu? Dari mana dia dapat? Kan dari Imam Bukhari. Dari gurunya dia contoh. Tentunya berbeda dengan Abu Ali an-Naisaburi. Dan yaitu syekhnya Al-Hakim. Dan sekelompok dari ulama Maghrib. Ulama Maroko. Karena lebih mereka mendahulukan Sahih Muslim daripada Sahih Al-Bukhari. Summa kemudian innal Bukhari wa Musliman. Kemudian Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang lam yaltazima bi ikhraji jami'a ma yuhkam bi sihhati minal ahadits. Dia tidak mengharuskan mengeluarkan seluruh yang dihukumi sahih dalam kitabnya. Artinya begini. Bukan berarti di luar Bukhari Muslim tidak sahih lagi. Tidak. Dia mengumpulkan hadis sahih. Tapi tidak semua hadis sahih ada di situ. Masih ada sahih di luar Bukhari Muslim. Paham kan? Fa'innahuma qad sahaha. Sesungguhnya keduanya telah mensahihkan hadis-hadis. Tapi tidak ada dalam kitab keduanya. Dia sahihkan hadis tapi dia tidak masukkan. Di kitab keduanya. Ini menunjukkan bahwa masih ada hadis sahih. Dia tidak masukkan. Seperti yang dinukil oleh At-Tirmidzi, muridnya Imam Bukhari juga. Ya, Imam Tirmidzi menukil dan selainnya dari Imam Al-Bukhari akan
Sohinya beberapa hadis tidak ada dalam sohinya. Bahkan ada di sunan. Bahkan ada di mana? Di sunan. Jadi ini menunjukkan jangan sampai nanti, sohi hanya di Bukhari Muslim. Luar Bukhari Muslim maka tidak sohi. Enggak. Mereka enggak mewajibkan bahwa semua sohi ada di bukunya. Paham kan? Tapi yang ada di bukunya semua sohi. Tapi tidak semua hadis sohi ada di situ. Masih ada di luar itu hadis sohi. Paham kan? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Subhanallah. Alhamdulillah.